Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Mazmur 105 ayat 4 dan 5. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ketika Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, perkara ajaib pun akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada satu hal pun yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita mau angkat pujian kita mau katakan, Roh Kudus hadir di sini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mengalir di bait suci, perkara ajaibmu terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Perkara ajaibmu terjadi.
Kudus, mengalirlah di tempat ini ya Tuhan. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, Mengalirlah oh Roh Kudus. mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami masih boleh Tuhan izinkan untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami mau memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Kau yang hadir di tengah-tengah kami, Kau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri, kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini, kita mau katakan api kemuliaan-Nya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah,
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum persembahan dijalankan, minta kesediaan Saudari Devita untuk pimpin kita dalam doa. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan, atas anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami Bapa. Terbukti pagi hari ini kami boleh dapat berkumpul, memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, ibadah kami selanjutnya hanya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita bernyanyi Jangan Lelah. Ketika Roh Allah memenuhi kehidupan kita, maka kita juga akan dipulihkan dari setiap belenggu-belenggu dosa. Hati kita yang terluka juga akan dipulihkan. Biarlah hidup kita menjadi alat kemuliaan-Nya yang dipenuhi dengan urapan-urapan baru, sehingga kita menjadi alat untuk Tuhan menyatakan kebesaran kuasa-Nya.
Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bernyanyi, Roh Allah yang hidup penuhiku. Penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan asamu, Roh Allah yang hidup penuhiku. Yang
Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kita bersyukur karena anugerah Tuhan nyata dalam hidup kita, amin. Dan Bapak Ibu Saudara, saat ini sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya menyapa saudara dengan salam optimis karena Tuhan ada, amin. Walaupun banyak pergumulan, banyak persoalan, walaupun situasi pandemi yang kita alami saat ini, tetapi kita harus optimis bahwa Tuhan masih ada menyertai dan memberkati kehidupan kita. Kalau hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah, memuji, menyembah Dia, berarti itu pertanda Tuhan masih memberikan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Pagi ini saya mengajak saudara untuk berdoa bersama sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur saat ini untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami akan belajar bersama firman-Mu, kuasa Roh-Mu yang kudus menolong, mengurapi dan berkati kami semua dikala kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti, memahami firman-Mu, dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan, untuk menghidupi firman-Mu setiap hari. Kami pertaruhkan waktu ini memberkati semua umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17. Ada 2 ayat yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara, silakan menyimaknya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekali lagi saya bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dengan baik. Aku, ini kata Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Garis bawahi, seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan bersama dari firman ini tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sebuah keluarga, seorang istri itu memiliki peranan yang sangat penting untuk
berlangsungnya sebuah keluarga yang baik. Peranan seorang ibu, peranan seorang istri di tengah-tengah keluarga itu begitu penting. Sehingga apabila seorang istri atau seorang ibu rumah tangga itu betul-betul memperhatikan, melakukan tugas tanggung jawab fungsinya di dalam keluarga, maka betapa bahagianya sebuah keluarga itu. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu itu saya bersama dengan anak-anak itu ditinggalkan oleh istri saya oleh karena keluar kota karena tugas. Dan hampir 1 minggu itu pergi meninggalkan kami. Tapi sebelum pergi Bapak Ibu, istri saya itu mengkhawatirkan kami berempat. Saya, Jeremy, Josie, dan Mardi, keponakan saya. Mengkhawatirkan kenapa? Karena yang masak selama ini adalah istri saya. Memang Bapak Ibu Saudara sudah sekitar belasan tahun saya pernah memasak waktu saya masih bujang sendiri, tinggal di kos, bisa masak. Dan beberapa tahun ini setelah menikah, apalagi istri saya ya tidak muji berlebihan, pintar masak juga. Jadi saya kadang-kadang malu memasak, saudara ya. Tapi ketika istri saya pergi dan kami ditinggalkan, memang istri saya betul-betul khawatir. Saya katakan, saya siap untuk menggantikan posisi sementara waktu dalam hal masak-memasak begitu ya. Dan ketika pergi Bapak Ibu Saudara, istri saya mungkin karena saya sudah sampaikan, saya bilang saya pasti bisa untuk menangani anak-anak nanti maupun makanan mereka. Dan pergi. Baru saja tiba di tempat tujuan, sudah telepon, masak apa sebentar. Gitu ya. Khawatir sekali. Begitu. Karena memang belum melihat selama ini. Begitu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, hari pertama memang masih ada masakan yang tersisa yang sudah dimasak untuk dimakan 1-2 hari. Tapi masuk di hari ketiga Bapak Ibu, memang itu sebuah ujian bagi saya. Kenapa? Karena harus belajar memasak untuk anak-anak maupun untuk saya pribadi. Lalu saya mencoba masak. Kemudian makan siang kami kumpul bersama, makan bersama. Lalu anak-anak saya mencicipi makanan itu. Lalu kemudian kedua anak saya berkata begini, "Papa, biarin Jo mama pergi lama-lama, enggak apa-apa. Masakannya papa enak sekali." Wah, Bapak Ibu Saudara kaget juga saya. Lalu kemudian mereka tanya, "Papa, pakai apa masakan itu?" "Ya, papa masak saja. Apa yang ada ya papa masak saja." Begitu. "Iya, bagus, enak. Apalagi ricanya enak." Padahal mereka tidak tahu saya tanya sama Om YouTube begitu saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, mengganti posisi dari peranan seorang istri itu bagi saya bukanlah hal yang mudah. Apalagi dalam hal pendidikan anak-anak, dalam membangun sebuah rumah tangga yang baik. Makanya kenapa istri ditempatkan sebagai penolong? Bukan pemimpin, tapi penolong. Karena peranannya di dalam keluarga itu begitu luar biasa. Saya bersyukur punya istri yang betul-betul Tuhan berikan sehingga kami masih bisa bertahan melayani sampai hari ini. Itu hanya sebagai sebuah kesaksian saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan bagian ini tentang peranan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Ketika Kristus sudah pergi naik ke sorga, dan sebelum dia pergi, dia memberikan satu janji yang pasti. Dan janji yang pasti itu adalah karya Roh Kudus yang bekerja setelah Kristus naik ke sorga. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar bersama tentang
peranan Roh Kudus. Kira-kira apa peranan Roh Kudus? Apa fungsi Roh Kudus? Apa manfaat Roh Kudus? Apa tugas Roh Kudus bagi kehidupan orang-orang yang percaya, termasuk Anda dan saya yang hari ini mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, ayatnya yang ke-16, jelas sekali Yohanes menegaskan di sana. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Saudara garis bawahi kalimat seorang penolong. Jadi peranan Roh Kudus, tugas Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah penolong. Ketika Yesus naik ke surga, meninggalkan para murid-murid, orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang telah dipilihnya untuk memberitakan Injil, memberitakan amanat agung, dia tidak membiarkan mereka seorang diri, tetapi justru dia mengutus seorang penolong. Siapa dia itu? Ayatnya yang ke-17 katakan yaitu Roh kebenaran. Kata penolong dalam versi yang lain yaitu pengajar. Dia yang akan mengarahkan, dia akan menuntun, dia akan mengingatkan, dia akan menghibur. Jadi Bapak Ibu Saudara, peranan Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah penolong yang sejati. Amin. Bilang kiri kanan saudara, katakan, Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, Roh Kudus bisa berkarya dalam hidup kita, Roh Kudus bisa memiliki peranan di dalam hidup kita, bisa berfungsi dengan baik, apabila kita tunduk di dalam pimpinannya. Kita tunduk di dalam kuasanya. Sehingga Yesus dengan jelas sekali berkata bahwa ketika aku mengutus roh itu, roh kebenaran itu, roh penghibur itu, maka roh itulah yang akan memimpin kamu dalam kebenaran. Roh itulah yang akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang datang dari sorga. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan. Roh Kudus itulah yang mengajarkan banyak hal tentang kerajaan Allah. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan tentang tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, karya Roh Kudus yang pertama atau peranan Roh Kudus dalam hidup kita adalah penolong yang sejati. Dan Roh Kudus bisa menolong kita, Roh Kudus bisa menuntun kita, Roh Kudus bisa mengajarkan banyak hal bagi kita kalau kita buka hati. Kalau kita membuka diri, maka Roh Kudus akan bekerja, berkarya secara luar biasa dalam hidup kita kalau Anda dan saya membuka diri di hadapan Allah. Murid-murid menanti di Yerusalem, di mana Roh Kudus dicurahkan memenuhi mereka sehingga mereka mampu untuk bersaksi, mampu untuk menceritakan kebaikan Allah bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin Roh Kudus menolong kalau kita gak pernah merendahkan diri. Tidak mungkin Roh Kudus berkarya di dalam hidup seseorang kalau seseorang itu masih egois, masih mementingkan dirinya sendiri dan tidak berserah kepada Allah. Maka Roh Kudus punya peranan penting di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, termasuk Anda dan saya. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak supaya kita jangan pergi cari pertolongan yang lain. Jangan kita mencari orang-orang di sekitar kita yang sesungguhnya tidak menjamin pertolongan itu pasti. Sebab hari ini Bapak Ibu Saudara,
Masih begitu banyak orang Kristen yang tiap minggu masuk gereja, mungkin tiap hari masuk gereja, tetapi dia masih mencari pertolongan kepada dukun, masih mencari pertolongan kepada paranormal, masih mencari pertolongan kepada ilmu-ilmu gaib. Padahal tiap minggu masuk gereja, tiap minggu pegang Alkitab. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, mereka tidak memiliki pemahaman yang benar tentang karya Roh Kudus dalam kehidupannya. Maka betapa sesatnya kehidupannya, betapa kasihannya kehidupannya, karena tidak mengerti memahami penolong yang sejati itu. Bapak Ibu Saudara, karya Roh Kudus bukan berbicara masalah bahasa roh. Karya Roh Kudus bukan berbicara masalah hal-hal yang berkaitan dengan kemakmuran. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, fokus dari karya Roh Kudus ini adalah menolong orang-orang percaya untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Itu tugas Roh Kudus. Tugas Roh Kudus adalah bagaimana dia mengingatkan orang percaya supaya mereka menyadari tugas panggilan sebagai orang yang memberitakan perbuatan Allah. Itu tugas Roh Kudus. Jadi dia terus mengingatkan, dia terus mengajarkan, dia terus menolong setiap kita untuk menyadari tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di sana dijelaskan masih di ayat yang ke-16, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari Kejadian sampai Wahyu, kata menyertai itu kurang lebih ada sekitar 228. Makanya saya ambil angka 28 Bapak Ibu Saudara dalam channel Family Blessing 28. Itu karena saya meyakini bahwa kata menyertai itu bukan sekedar logo. Kata menyertai itu bukan sekedar kalimat. Kata menyertai itu bukan sekedar ucapan hafalan. Tetapi kata menyertai itu berbicara tentang pribadi. Yaitu Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal yang menyertai. Allah Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga yang menggantikan posisi Kristus setelah Kristus naik ke sorga. Maka peranannya itu diambil alih oleh karya kudus. Sehingga dia bisa menginsafkan dosa, kebenaran dan penghakiman. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan setia, kita akan melayani, kita akan bersaksi, kita akan melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak jemu-jemu. Karena ada begitu banyak orang yang begitu setia melayani Tuhan dikala tidak ada masalah. Ada banyak orang yang begitu setia melakukan pekerjaan Tuhan dikala tidak ada ujian. Tetapi dikala ada penderitaan, dikala ada pergumulan, dikala ada sakit penyakit, dikala ada tantangan sedikit mulai menyerah, mulai mundur. Kasihan. Berarti belum mengerti memahami tugas panggilan sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, murid-murid tidak pernah mendapatkan penghormatan, tidak pernah mendapatkan penghargaan di hadapan manusia. Justru ketika mereka memberitakan Injil, ketika mereka melayani, mereka justru diancam, mereka justru difitnah, mereka justru mau dibunuh, dihalangi. Makanya Bapak Ibu Saudara gak heran kalau gereja-gereja Tuhan hari ini sibuk dengan masalah. Tidak lagi memikirkan tugas panggilan sebagai orang percaya. Melayani sedikit mengeluh, melayani sedikit mengeluh. Kasihan. Apa jadinya hidup kita? Apa yang kita beri buat Tuhan? Hidup kita sebentar akan mati. Tapi bagaimana sisa hidup kita? Tugas panggilan kita sebagai orang percaya, itu kita harus laksanakan dengan baik. Sehingga ketika kita meminta penyertaan Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu berlaku. Maka bagian ini menjadi perenungan Anda dan saya. Marilah setiap kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Biarkanlah penyertaannya melimpah dalam hidup kita.
penyertaannya berlimpah dalam keluarga kita. Penyertaannya berlimpah dalam pekerjaan kita. Penyertaannya berlimpah di dalam pelayanan kita. Penyertaannya berlimpah dalam kesaksian kita. Agar nama Allah dimuliakan, nama Kristus diagungkan. Makanya salah satu karya Roh Kudus adalah memuliakan Kristus. Artinya memperkenalkan Kristus melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan seseorang. Makanya agak heran Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Apakah melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui tanda, melalui mujizat, melalui kesembuhan. Kenapa? Karena karya Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus bekerja dulu, hari ini pun dia bekerja, ke depan pun dia bekerja. Kenapa? Karena sebelum dunia ini berakhir, setiap lutut, Alkitab mencatat, harus bertekuk, setiap lidah mengaku percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan minta mati dulu. Jangan minta berhenti dulu. Jangan menyerah dulu. Lakukan dulu. Baru capek sedikit kita sudah mulai mengeluh. Baru berbuat sedikit kita sudah mulai berpikir. Sementara murid-murid, nyawa itu menjadi taruhannya. Mengorbankan hidup mereka untuk berita Injil. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara masih dalam suasana Roh Kudus dicurahkan. Jangan sampai kita mengabaikan tugas panggilan kita. Setiap hari kita minta penyertaan Tuhan, tetapi tugas kita nggak pernah lakukan. Maka yang ketiga Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Karya Roh Kudus dalam hidup kita, karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya, tidak hanya menjadi penolong yang sejati, tidak hanya menyertai sampai selama-lamanya, tetapi ini ada kalimat yang lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik di ayatnya yang ke-17. Perhatikan baik-baik ayatnya yang ke-17. Bagian terakhir. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wah, Bapak Ibu Saudari kasihlah Tuhan, ada kalimat dan akan diam di dalam kamu. Kata akan, Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang akan terjadi. Artinya dalam perikop ini berbicara tentang janji Yesus kepada murid-murid. Setelah dia akan pergi ke sorga, Yesus memerintahkan tinggallah di Yerusalem sampai kamu dipenuhi karya Roh Kudus yang dijanjikan itu. Sehingga ketika mereka taat, ketika mereka tunduk, ketika mereka menghormati keputusan Yesus, ketika mereka menghormati perintah Yesus, ketika mereka taat kepada perintah, maka sesungguhnya karya Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup Anda dan saya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, betapa bahagianya hidup kita yang percaya kepada Dia. Makanya sekali lagi Yesus tidak pernah tinggalkan kehidupan Anda dan saya. Makanya dilanjutkan di sana di ayat-ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus tidak meninggalkan murid-murid sebagai yatim piatu. Tapi justru dia mengutus, mengirim pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Dan peranan Roh Kudus begitu luar biasa, dia tinggal di dalam hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa karya Roh Kudus itu, dia diam secara permanen. Dia tidak datang pergi.
Makanya ada banyak pengajaran yang sesat, saudara, yang muncul, yang mengatakan bahwa Roh Kudus akan pergi, sebentar datang lagi, pergi datang lagi. Ini memangnya tamu Bapak Ibu Saudara? Enggak. Karya Roh Kudus itu ketika seseorang percaya Kristus dalam tanda kutip dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus itulah yang akan mengontrol kehidupannya. Roh Kudus itulah yang akan memimpin kehidupan. Roh Kudus itulah akan mengajarkan banyak hal. Roh Kudus itulah yang mengubah kehidupan seseorang. Maka Roh Kudus tidak lagi pergi datang. Tetapi Roh Kudus itu permanen sampai selama-lamanya. Nilainya kekal. Jaminannya kekal selama-lamanya. Maka betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara dan saya untuk berserah kepada Allah. Berserah kepada karya Roh Kudus. Agar kita ditolong, agar kita disertai, dan kita dikuasai, kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita merendahkan diri agar Roh Kudus itu berkarya terus dalam hidup kita. Saya berdoa buat saudara hari ini agar Roh Kudus itu memenuhi hidup. Roh Kudus itu menopang kehidupan. Roh Kudus itu menyadarkan engkau untuk meninggalkan dosa. Roh Kudus itu akan menggerakkan hatimu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Roh Kudus itu akan menolong engkau, akan memampukan engkau untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Roh Kudus akan menuntut engkau ke depan untuk melihat visi Allah dalam hidupmu. Roh Kudus akan mengarahkan engkau, akan memotivasi engkau, akan mendorong engkau untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ke depan. Karena Allah mau dalam hidup kita. Di saat kita percaya Yesus, Allah mau kita bergerak dalam kegerakan roh. Allah mau dalam hidup kita supaya Roh Kudus itu akan terus mengontrol kehidupan kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Ingatlah 3 hal penting dari karya Roh Kudus dalam hidup kita, peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Yaitu dia sebagai penolong yang sejati. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, dia tinggal di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat firman. Meteraikan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam seluruh hidup kami. Agar kami boleh berbuah di dalam karya Roh Kudus. Agar kami tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami tetap setia melayani. Kami tetap setia bersaksi tentang Kristus, tentang keselamatan yang dikerjakan di dalam Kristus. Berkati umat-Mu ya Tuhan, yang hari ini mendengarkan firman. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang lebih mengerti mereka, Tuhan yang lebih peduli mereka. Kuasa Roh-Mu yang kudus akan menggerakkan, kuasa Roh-Mu yang kudus akan mengubah, kuasa Roh-Mu yang kudus akan menjamah, akan melawan. Sehingga yang sakit akan disembuhkan, yang lemah imannya akan dikuatkan, yang miskin diperkaya di dalam Engkau, dan yang ragu imannya akan diteguhkan di dalam Engkau. Di dalam nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari Evangelis Jennifer. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia dan jalan ke surga. Di dalam sikap dan kesaksianmu,
sebelum dunia ini kan berakhir. Tak lama lagi dia kembali. Adakah jiwa yang kau bawa sebagai persembahanmu kepadanya, kepadanya. Nyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia dan jalan ke surga. Di dalam sikap dan kesaksianmu sebelum dunia ini kan berakhir. Tak lama lagi dia kembali. Adakah jiwa yang kau bawa sebagai persembahanmu kepadanya, kepadanya. Tak lama lagi dia kembali. Adakah jiwa yang kau bawa sebagai persembahanmu kepadanya, kepadanya. Tak lama lagi dia kembali. Adakah jiwa yang kau bawa sebagai persembahanmu kepadanya, kepadanya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di hari ini, karena kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang kami telah lewati ya Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, di
dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, di dalam studi, bahkan di dalam seluruh kehidupan kami. Dan biarkanlah hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarkan bagi kami untuk hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, melalui anugerah demi anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarkan bagi kami Tuhan, untuk tetap setia di dalam Engkau Tuhan, walaupun banyak tantangan pergumulan yang kami alami ya Tuhan. Secara khusus buat situasi keadaan yang kami alami saat-saat ini ya Tuhan, di mana virus corona yang melanda seluruh dunia, bahkan kami yang ada di Gorontalo ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan memproteksi kami dengan malaikat surga-Mu keluar masuk rumah kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan semua jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, jemaat-jemaat simpatisan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan akan terus menaungi kehidupan mereka. Dan biarkan melalui pencurahan Roh Kudus akan terus menolong, memampukan setiap kami untuk melewati hari-hari hidup kami. Dan kami tetap menjaga kesaksian hidup kami, sehingga boleh nyata bagi orang sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk pelayanan ke depan. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan turut campur tangan memberkati pelayanan kami ke depan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa pada saat ini buat pelayanan misi untuk penjangkauan suku-suku bangsa. Masih banyak jiwa yang belum diselamatkan, baik itu anak-anak, pemuda remaja, bahkan kami berdoa untuk suku-suku yang belum terjangkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan dinyatakan, agar sungguh-sungguh Tuhan melalui pelayanan misi yang untuk menjangkau jiwa-jiwa, sehingga semakin banyak jiwa yang boleh percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Ini doa pengharapan kami Tuhan, ini seruan kami Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta jemaat 1. Hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat GKI Gorontalo mengucapkan terima kasih untuk dukungan jemaat dalam memberi persembahan syukur, perpuluhan dan persembahan khusus untuk mendukung program-program gereja. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan jemaat sekalian. Yang ketiga, ibadah GKI Gorontalo masih tetap akan dilaksanakan secara online. Diharapkan jemaat untuk tetap beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. 4. Pelaksanaan ibadah di gereja akan diberitahukan selanjutnya. 5. Mari jemaat terus berdoa agar pergumulan kita akan pandemi virus corona ini bisa segera berakhir dan kita semua dapat kembali beraktivitas dan beribadah seperti sedia kala. Demikianlah warta pada minggu ini. Mari tetap menjaga kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan warta jemaat hari ini. Ini luar biasa. Tadi dari awal ibadah kita ada di gereja,
tapi ketika khotbah maupun warta jemaat itu di tempat yang berbeda. Wah, ini mujizat Tuhan nyata Bapak Ibu Saudara ya. Itulah kerjanya Om YouTube ya. Kita bisa belajar bersama-sama ya untuk menggunakan setiap karunia Tuhan di dalam hidup kita, setiap berkat Tuhan melalui media elektronik yang Tuhan berikan. Puji Tuhan, saya akan menyerahkan pelayan-pelayan Tuhan untuk mengakhiri ibadah saat ini. Ibadah kita memang akan segera selesai, tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah pandemi yang masih melanda bangsa kita, biarlah kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita boleh bersama-sama beribadah kembali di gedung gereja kita. Kita akan akhiri ibadah kita, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita mau katakan, bagi bangsa ini kami berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah, terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan memimpin engkau, menyertai dan memberkati engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Kristus datang di kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, ambil waktu teduh. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Kami yang melayani hari ini menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat menjalani tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam minggu ke depan ini. Percayalah bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kita, dan minggu ke depan kita akan berjumpa kembali dalam ibadah online. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
sukacita